Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sehat, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan diberikan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ini sudah hari yang keempat atau kelima bagi yang mengawali hari Senin. Kelihatannya cepat banget. Baru kemarin sudah hari yang keempat ini. Rasanya sebentar lagi sudah Lebaran. Jadi Lebaran sudah kurang dari 1 bulan. Jadi kalau di hilal, kalau di ru'yah itu THR-nya sudah muntuk-muntuk ini. Jadi kita nggak terasa masuk Ramadan sudah hari yang keempat, tandanya bahwa kita masuk Ramadan dengan farih, dengan gembira, dengan senang. Sehingga apa? Insya Allah kalau orang masuk Ramadan dengan gembira, senang, ini tidak terasa, tahu-tahu sudah Lebaran. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita masih di awal-awal Ramadan. Maka yang perlu kita perhatikan untuk meraih barokahnya Ramadan, meraih dan menjaring Lailatul Qadar, untuk menjadikan kita orang yang sukses Ramadannya, maka misalnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang populer bagi kita. Imam Nawawi itu dalam mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu bab-babnya, urutan-urutan yang beliau karang dari bab awal sampai bab akhir. Ini rasanya bagus untuk kita jadikan sebagai kurikulum Ramadan. Sebab apa? Kalau kita masuk Ramadan tanpa kurikulum, ini rasanya sekolah ya tanpa kurikulum, seenaknya saja. Tapi kalau kita urutkan kira-kira kurikulum apa yang akan kita dapatkan, akan kita pelajari, apa yang menjadi goalnya Ramadan kita, itu insya Allah akan menjadi hal yang keberhasilannya bisa dievaluasi, bisa diukur. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab-babnya luar biasa. Ini bisa jadikan sebagai sekali lagi kurikulum Ramadan kita. Misalnya beliau di bab awal itu menuliskan babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab yang pertama tentang masalah ikhlas dan menghadirkan niat. Kenapa ikhlas dan niat? Yang ikhlas ini menjadi bab yang ditulis awal di Riyadhus Shalihin karena memang niat itu pondasi. Niat itu adalah hal yang sangat mendasar bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan bahwasanya an-niyat nisful amal. Niat itu sudah separuh dari amal.
Artinya kalau kita salah niat di awal, itu separuh dari amal kita sudah hilang. Maka membangun sebuah niat yang baik, niat yang ikhlas ini adalah hal yang sangat penting. Hanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak aku perintahkan kepada kalian illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dengan ikhlas. Ikhlas ini menjadi landasan kita di dalam untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk ibadah puasa. Makanya baginda Rasulullah SAW dalam masalah niat puasa ini sangat ketat. Beliau mengatakan, man lam yubayyitis siyam, man lam yubayyitin niyat fala siyamalah. Barang siapa yang tidak nginep ke niat niku maknane adalah orang yang malam hari tidak meniatkan diri. Malam itu artinya sejak dari tenggelamnya matahari sampai dengan fajar shiddiq, itu malam. Jadi orang yang malamnya tidak niat, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, atau puasanya tidak dianggap. Ini kalau puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ketika Nabi SAW seringkali datang ke rumahnya Aisyah, tanya, wahai Aisyah, pagi hari ini ada makanan apa? Wahai Rasulullah, pagi hari ini nggak ada makanan apa-apa. Oh ya sudah, kalau begitu tak puasa saja. Niat di siang hari ketika puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa wajib harus tabyid, meniatkan di malam hari atau nginep ke niat. Artinya apa? Kalau malam hari ini kemudian gak niat, maka dianggap oleh Rasulullah fala siyamalah, tidak ada puasa baginya, atau puasanya tidak sah. Makanya saking pentingnya niat ini, misalnya Al-Imam Malik, beliau memberikan saran hukum, boleh di awal itu orang meniatkan puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh. Jadi niatnya sekali di awal. Itu Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i mensyaratkan tiap malam itu diniatkan. Nah, kadang-kadang sok-sok kita lupa. Mungkin biasa traweh, habis traweh diingatkan oleh Bilal, niatnya bareng-bareng. Pas dilalah malam itu hujan deras, gak traweh, trawehnya di rumah, lupa niat. Nah, ini menjadi problem, masalah. Sebab apa tadi? Dalam mazhab pandangan saran hukumnya Imam Syafi'i, tiap malam itu harus niat. Makanya alhamdulillah kita ada second opinion, ada pendapat lain seperti misalnya Imam Malik yang untuk jagani ikhtiyat. Sewaktu-waktu kita lupa, kita sudah niat di awal. Makanya ini mumpung masih awal-awal Ramadan, kita niatkan, ya Allah, saya niat puasa sebulan penuh. Maka ketika kita sudah niat sebulan penuh, insya Allah itu bagian yang menutupi ketika kita dalam keadaan lupa. Karena ini menjadi penting. Kenapa Imam Malik itu memberikan saran hukum boleh niat 1 bulan penuh di awal? Itu dengan logika dalil atau logika berpikir beliau, itu menyamakan hukumnya dengan niat sholat. Sholat itu kan ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Meskipun 4 rakaat, 3 rakaat itu niatnya cuma 1 di awal. Ini kata Imam Malik. Jadi tidak setiap rakaat niat sholat. Maka dari itu kemudian Imam Malik mengatakan bahwa karena Ramadan itu 1 bangunan ibadah penuh 1 bulan, maka bisa diniatkan di awal Ramadan. Ini kiasnya Imam Malik mengkiaskan niat sholat 4 rakaat, tidak setiap rakaat niat, tapi cukup di awal sholat. Nah, ini namanya ihdharin niat.
Jadi menghadirkan niat di setiap amal perbuatan. Kata beliau di bab awal ini, artinya mengajarkan kita di Ramadan itu mengikhlaskan niat, menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Di setiap apapun pergerakan kita, fi jami'il a'mal, amal apapun harus ada niatnya. Akwal, ucapan apapun itu juga harus diniati. Wal ahwal, dan juga gerak-gerik perbuatan kita itu juga niatnya harus ditanamkan di dalam hati. Al-barizati wal khawfiyah, baik amalan yang terang-terangan maupun amalan yang tersembunyi. Ini harus ihdharun niyah, menghadirkan niat. Makanya niat ini menjadi hal yang sangat penting. Tadi Nabi mengatakan bahwa niat itu sudah separuh amal. Jadi yang dilihat itu bukan aktivitas fisik kita. Hanya di dalam Al-Quran itu disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Dalam masalah kurban misalnya, itu yang dinilai bukan nyembelihnya kita, bukan bagi daging kurbannya kita, tapi kata Allah Subhanahu wa taala la yanalallahu luhumuha, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya, tulangnya, darahnya, walakin yanalallahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya kita, ainiyatikum, yang dimaksud adalah niatnya kita. Makanya meskipun kita ini menyembelih, sama-sama menyembelih, bahkan mungkin ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi. Yang kambing ini niatnya benar, meskipun lebih sedikit dagingnya. Yang sapi itu mungkin niatnya campur-campur, bahkan lebih ada riaknya, ada pengen dipujinya, macam-macam. Nah, yang sampai kepada Allah mungkin, bukan hanya mungkin, tapi pasti adalah yang niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena wah sapi ini dagingnya yang banyak maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, mungkin secara fisik kurban itu yang banyak dagingnya ketika menyembelih sapi, tapi belum tentu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembelih dengan penyembelihan yang besar, dengan penyembelihan yang banyak. Sebab apa? Yang dilihat oleh Allah adalah taqwa minkum ainiyatikum, niatnya kita. Maka sekali lagi membangun sebuah niatan ini menjadi hal yang sangat penting. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis misalnya an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bah. Ini menceritakan ketika ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida min al-ardi yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika sampai di padang dekat Ka'bah itu, maka pasukan itu menghancurkan orang-orang yang di sekitar Ka'bah itu di awalihim wa akhirihim, dari awal sampai akhir, artinya semuanya dibabat habis. Kemudian ditanyakan, qalat qultu ya Rasulullah kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim, bagaimana mungkin kemudian dibinasakan dari awal sampai akhir, padahal di situ ada orang baik, di situ ada orang yang lagi belajar, di situ ada orang yang lagi belajar, di situ macam-macam. Tidak semua orang itu kemudian pantas untuk dibinasakan. Artinya apa? Kalau ada satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau bencana, itu bencana tidak pandang bulu. Orang yang baik ya kena, orang yang jelek ya kena. Seperti pandemi virus corona kemarin, itu juga pandeminya siapa saja bisa terkena, tidak pandang bulu.
Meskipun pandemi atau musibah apapun itu sejatinya ditarik oleh ulah manusia, dosanya manusia, maksiatnya manusia. Tapi ketika sudah datang, siapapun yang baik ya kena, yang buruk ya kena. Makanya ketika ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana mungkin kemudian musibah datang yang ini pasti akan membinasakan bi awalihim wa akhirihim, semuanya akan kena. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Memang kalau bencana itu sudah datang pasti akan menimpa semuanya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika bencana semua kena, tapi ketika nanti dibangkitkan itu tergantung niatnya masing-masing. Orang yang baik, soleh, iman, itu pasti niatnya ya pengennya sholat, maka dibangkitkan dalam keadaan dia punya niat sholat. Orang yang jelek, maksiat dan lain sebagainya pun sama. Ketika dibangkitkan oleh Allah, maka niatnya itu sebetulnya ya pengen maksiat terus. Makanya kenapa surga dan neraka itu abadan abada, selama-lamanya. Padahal kan kita punya amal berdurasi. Jadi ibadah kita itu ada batas waktunya. Sholatnya kita juga paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Artinya sebetulnya kalau ibadah kita untuk mengkonversi surga, itu sebetulnya surga hanya berdurasi ya 5 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kenapa surga itu atau neraka itu abadan abadan? Karena tadi orang beriman, orang soleh, meskipun dipanjangkan umurnya, mereka insya Allah niatnya tetap akan sholat terus, akan jadi orang baik terus. Pun demikian ketika orang jelek diberikan umur panjang 1000 tahun pun atau bahkan lebih, mereka tetap dalam keadaan maksiat, dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukurannya adalah bukan lama dan durasi kita dalam ibadah, tapi kalau kita ini iman, soleh, baik, insya Allah dikasih umur panjang pun tetap inginnya pengen melakukan sholat, ingin melakukan kebaikan. Nah, ini sekali lagi niat itu menjadi hal yang penting. Makanya di dalam misalnya tirkah itu tinggalannya orang yang meninggal dunia, atau bahasanya kita itu warisan. Dalam tirkah itu, kalau misalnya seorang itu belum menunaikan ibadah haji, maka ketika seorang di masa hidupnya tidak meniatkan untuk ibadah haji, itu dalam fikih itu sebetulnya belum terkena taklif hukum, terkena taklif hukum secara kekhususan. Meskipun secara keumuman yang namanya orang muslim itu pasti siapapun pengen menunaikan ibadah haji. Maka ketika seorang itu supaya dicatat sebagai orang yang berkontribusi untuk haji, itu dalam masa hidupnya pernah berikrar atau meniatkan, nanti kalau bapakmu, ibumu telah tiada, itu mungkin ada sepetak tanah boleh dijual untuk membadalkan hajiku. Misalnya ketika sudah dalam keadaan sepuh, mau haji tidak memungkinkan karena misalnya waktunya dan antrinya juga sekarang sudah 38 atau 40 tahun bahkan. Saking antrinya kalau daftar sekarang ya umurnya nggak nyandak begitu. Maka pesan kepada anaknya, kalau bapakmu, ibumu sudah tidak ada, itu tolong dijual untuk membadalkan haji. Maka niat ketika dia masih dalam keadaan hidup itu punya kontribusi besar dibandingkan dengan misalnya
dia meninggal dunia belum mengikrarkan, tapi kemudian anaknya membatalkan haji, itu beda. Meskipun boleh dalam fikih, meskipun itu ikhtilaf, tapi boleh. Lebih utama seorang ketika masih dalam keadaan hidup punya kontribusi, meskipun itu hanya niat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sekali lagi niat itu menjadi satu pilar bangunan yang sangat penting. Sehingga ini Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu mengebabkan di bab yang awal. Ini artinya memberikan pelajaran kepada kita masuk Ramadan, bab awal kita dalam kurikulum Ramadan harus nata betul niat kita. Sebab hasil daripada Ramadan itu tergantung niat awal kita. Makanya kita sering ada kalimat kerja ora niat. Karena apa? Karena dilihat hasilnya itu enggak sesuai yang diharapkan. Jadi kerja ya asal-asalan, tidak sesuai dengan SOP, prosedur, hasilnya pun enggak maksimal. Beda dengan orang yang kerja hasilnya maksimal. Ini wah kerja pun niat banget ini. Jadi niat dan tidak niat itu bisa dilihat dari hasil. Nah kita nanti hasilnya Ramadan itu bisa kita lihat ketika kita awal atau sejak awal sudah menanamkan niat dengan baik. Ini Al-Imam An-Nawawi menanamkan dan memberikan kurikulum Ramadan di awal, tanamkan niat. Kemudian di bab yang kedua, di hari yang kedua kita tanamkan apa itu at-taubah. Jadi babut taubah. Ini artinya apa? Bahwa kita punya kesadaran diri kita dan juga kesadaran kolektif kita. Apa itu taubat? Taubat itu artinya tabayatubu taubatan, balik kembali pada rel yang sejatinya, rel yang benar. Jadi kalau kita hidup mungkin dalam 11 bulan kemarin ya ada pelenceng-pelencengnya sedikit, ada balelonya sedikit, ada macam-macamnya, balik lagi. Itu namanya taubat. Nah, kembali kepada rel yang dijalurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu taubat. Kenapa kita harus taubat? Bahkan disebutkan di sini at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita manusia itu pasti gak akan lepas dari salah, dosa, maksiat, zalim. Ini pasti. Karena manusia itu memang gawan bayinya atau modal awal yang Allah berikan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, kami ilhamkan, kami berikan modal kepada manusia. Apa modal manusia? Fujuraha wa taqwaha. Satu, sifat fujur, sifat jelek. Bahkan sifat jelek disebutkan di awal. Artinya apa? Sebetulnya manusia itu dominan sifat jeleknya. Kita saja aslinya disuruh puasa ya rasa-rasa. Itu artinya memang gawan bayinya manusia itu aslinya nggak senang puasa. Kalau Ramadan ini nggak wajib, mungkin pagi ini kita masih ngopi-ngopi, sarapan, cari makan. Tapi berhubung kemudian diwajibkan, mau nggak mau dipaksa kita untuk melakukan puasa. Jadi puasa itu ya tadi sejatinya kita ini nggak mau puasa, kita ini malas untuk qiyamul lail. Tapi karena memang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita punya iman, maka kita lakukan. Dan itu sebetulnya nilainya di situ. Nilainya ketika kita tidak suka, ketika kita ini aras-arasan nggak mau tapi masih melakukan karena yakin bahwa itu perintah Allah, itulah iman. Jadi nilainya justru di situ. Kalau kita dari awal ini sudah senang, nah ngapain diperintahkan Allah? Kita sudah senang. Tapi ketika kita awalnya itu nggak suka, nggak senang, kok diperintahkan Allah kita manut, nah ini luar biasa. Maka sekali lagi manusia itu janjane
Memang produk awal sudah diberikan oleh Allah, punya sifat fujuroha wa taqwa, sifat jelek dan juga sifat takwa, sifat baik. Maka ketika manusia memang dominan sifat jelek, kita harus punya kesadaran diri. Kesadaran diri untuk tobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tobat itu bagaimana? Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Ketika dosa itu kaitannya kita dengan Allah, syaratnya 3. Jadi syaratnya 3. Ahaduha ayyuqli'a 'anil maksiyah. 1 adalah meninggalkan maksiat. Ini syarat. Jadi kalau tobat tapi enggak meninggalkan maksiatnya, ini tobatnya batal. Karena apa? Karena ini menjadi syarat. Yang kedua apa? Ayyandama 'ala fi'liha. Punya rasa getun, menyesal. Ini harus. Jadi kalau kita lisannya tobat tapi enggak menyesal, itu ya belum memenuhi syarat. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Niatkan dan menanamkan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, tobat model ini kan ya susah-susah gampang susah, bahkan banyak susahnya daripada gampangnya. Kadang kita sudah tobat, balik lagi. Kadang kita sudah tobat, kemudian gak ada rasa menyesalnya. Bahkan kadang seringkali cari alibi, cari pembenaran. Misalnya kita dalam dosa sosial, dosa merusak bumi ini kan menjadi dosa yang besar juga. Ketika disampaikan oleh Allah, wa idza qila lahum fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan rusak bumi. Ini seringkali kita cari alibi, cari pembenaran. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami enggak merusak kok, kami sedang bangun. Jadi merusak saja kadang-kadang masih cari alibi pembenaran. Bukan nyesel, kemudian ada perbaikan, tapi kemudian orang itu cari alasan, cari pembenaran. Nah, ini taubat kalau dalam hubungannya dengan Allah itu gampang, tapi dalam hubungannya dengan sosial, termasuk taubat sosial, taubat ekologi kita, itu berat. Beratnya apa? Ini sekarang saja saudara-saudara kita kemarin 2 hari direndam banjir yang di bawah. Mungkin sekarang juga masih ada yang banjir. Nah, banjir itu kan musibah yang sejatinya itu karena dosa kita. Quran sudah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Nah, ketika tampaknya dosa kesalahan yang berujung kepada bencana, ini kan sebetulnya harus ada taubat bersama. Kita yang di atas ya enak-enak saja, enggak kebanjiran. Tapi yang di bawah jadi banjir. Karena apa? Karena hujan yang turun di atas tidak mengalami proses imsak atau puasa sehingga langsung mengalir ke bawah. Nah, bagaimana supaya air ini bisa puasa, bisa imsak? Maka ya harus ditanami tumbuh-tumbuhan yang ada di atas atau dibuat embung-embung sehingga apa? Air itu tidak langsung ke bawah. Ini namanya taubatnya kita. Jadi taubat itu tidak cukup ketika kita salah dengan Allah, tapi ketika salah dengan alam pun harus ditaubati. Fa inna fuqida ahadus salasati lam tasih taubatu. Jadi kalau 3 syarat ini salah satu ini tidak ada, tidak terpenuhi, lam tasih taubatu, maka taubatnya dianggap tidak sah. Maka sekali lagi kurikulum Ramadan kita ini diantaranya adalah latihan taubat. Jadi latihan dulu. Kalau taubat beneran saya kira masih
berat. Karena apa? Di antara syaratnya adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bolehlah salah, tapi ojo salah sing podo. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Atau bahasanya jangan masuk ke dalam lubang yang sama. Bodoh banget kita sudah tahu ada lubang, kalau berkali-kali terjerembab masuk ke dalam lubang yang sama. Jadi salah itu wajar sebagai manusia, tapi kalau bolak-balik salah bodoh, kesalahannya sama, ini berarti kita ini bodoh banget. Jadi enggak bertobat namanya. Jadi Ramadan menjadi latihan taubatnya kita. Insya Allah kalau latihan terus-menerus itu menjadi taubat beneran. Wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'atun. Kalau hubungan dengan sesama manusia, tobatnya syaratnya ini ada 4. Jadi masih mending kita salah dengan Allah, syaratnya cuma 3. Tapi kalau syarat hubungan dengan manusia, ini syaratnya nambah, ada 4. Di antara tambahannya adalah fa in kanat malan au nahwahu raddahu. Jika kaitannya dengan harta, maka harus dikembalikan dulu baru taubat. Jangan utang kemudian tak taubat kemudian dianggap selesai. Enggak. Sebelum dibayar disaur utangnya atau pinjamannya, maka belum dianggap sebagai taubat. Atau kita minta halalnya. Wa in kanat hadda qadfi wa nahwahu, jika itu kaitannya dengan hak qadzaf itu menuduh berzina, maka sebelum kita minta halal yaitu autolaba afwah, jadi minta maaf, ya belum dianggap sebagai orang yang taubat. Wa in kanat ghibah istahallahu minha, jika kaitannya dengan manusia itu bentuknya hibah, ngerasani orang, menceritakan aibnya orang, maka cara taubatnya itu adalah dengan istahallahu minha, minta halalnya, minta maafnya. Nah, ini berat. Orang yang kita ghibai, tahu-tahu kita kemudian datang, Pak, Mas, nuwun sewu, kemarin saya ghibah jenengan, kok rasanya nggak ada orang yang model gini. Artinya apa? Saking beratnya ini harus kita jaga betul, jangan sampai lisan ini kita berghibah. Lisan kita ini menjadi sarana menceritakan aibnya orang lain. Ini nasihat daripada Al-Imam Nawawi bahwa saking beratnya dosa hibah ini, maka jagalah lisan kita. Karena apa? Syaratnya berat untuk tobat, yaitu dengan istahallahu minha, minta halal dari orang yang kita ghibahi. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara 2 kurikulum di awal-awal Ramadan yang mungkin kita bisa lakukan, kita bisa terapkan. Insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang semakin barokah. Amin Allahumma amin. Saya kira itu mungkin kalau ada tambahan atau pertanyaan, monggo kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Monggo kalau lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.